Saudara, mari kita membaca Alkitab di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, tema materi yang saya sampaikan sore hari ini adalah Natal yang dikhianati. Saudara-saudara, khotbah-khotbah Natal yang sering kita dengar sekarang ini biasanya menekankan bagaimana Allah yang maha tinggi dan maha mulia turun ke dalam dunia mengambil natur manusia atau menjadi manusia. Saudara-saudara, ini adalah sebuah penyangkalan diri dan perendahan diri yang luar biasa hebatnya. Dan ini tentu adalah satu penderitaan yang teramat sakit. Saudara-saudara, Allah lahir terhina di kandang yang berbau busuk. Saudara-saudara, ini tentu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk disampaikan di dalam pesan-pesan Natal kita, saudara-saudara. Tetapi saya ingin membukakan satu hal kepada saudara-saudara semua, bahwa kelahiran Yesus Kristus dengan cara yang hina semacam itu barulah merupakan awal dari seluruh penderitaannya yang kemudian berpuncak kepada kematiannya di atas kayu salib. Dan itu barulah merupakan satu awal dari perendahan dirinya yang berpuncak kepada penguburannya, saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita melihat beberapa langkah penderitaan dan perendahan diri daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang pertama, kedatangannya di dalam dunia. Di dalam istilah teologi, kita mengerti satu istilah, yaitu inkarnasi. Allah menjadi daging, atau lebih tepatnya, Allah mengambil natur manusia. Saudara-saudara, menjadi manusia adalah satu titik daripada perendahan diri Kristus yang luar biasa hebatnya. C.S. Lewis pernah berkata bahwa jika manusia menjadi binatang, seandainya itu bisa, itu adalah satu lompatan yang sangat besar. Saudara, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang mempunyai aspek rasio atau pikiran atau akal budi, dan juga mempunyai aspek moral, sekarang menjadi binatang. Itu adalah satu lompatan yang begitu dalam dan begitu hebat. Ada satu perubahan kualitas dari makhluk yang mulia kepada makhluk yang lebih rendah, yaitu menjadi binatang. Tetapi kata C.S. Lewis, tetapi jika Allah sang pencipta menjadi manusia, itu adalah lompatan yang jauh lebih hebat lagi, jauh lebih besar. Kalau yang pertama tadi itu lompatan dari ciptaan yang satu yang lebih mulia kepada ciptaan yang lainnya yang kurang mulia, sekarang pencipta yang maha mulia, maha tinggi, maha agung, sekarang turun ke dalam dunia mengambil natur manusia, menjadi sama dengan salah satu ciptaan, yaitu manusia. Ini ada sesuatu jurang yang begitu hebat, begitu besar, ya, di dalam lompatan semacam ini, antara pencipta dan kualitasnya sebagai pencipta dengan ciptaan dengan kualitasnya sebagai ciptaan. Ada satu jurang yang luar biasa dalamnya, luar biasa lebarnya, dan terlalu dalam untuk diseberangi, saudara-saudara. Jadi, ini membuktikan bahwa apa? Inkarnasi dari Allah sekarang datang mengambil natur manusia. Ini adalah satu titik penderitaan yang luar biasa. Ini adalah satu titik kehinaan yang luar biasa. Ini adalah satu titik perendahan diri daripada Yesus Kristus yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Ini poin yang pertama, saudara-saudara. Penderitaan, kehinaan, perendahan diri yang luar biasa melalui inkarnasi. Lalu sekarang yang kedua, saudara-saudara,
Alkitab berkata kepada kita bahwa Yesus Kristus hidup taat dari lahir sampai mati. Saudara-saudara, tidak ada satu cacat sedikit pun, tidak ada dosa di dalam diri Yesus Kristus. Suatu saat, orang-orang Farisi yang begitu iri hati kepada Yesus Kristus, yang begitu membenci dia karena pengajarannya, karena karismanya, karena kuasanya, dan karena hidupnya yang suci, mereka ditantang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa saya berbuat dosa?" Tetapi saudara-saudara, bukannya menjawab tantangan Yesus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi yang begitu dengki kepada Yesus, mereka justru berkata bahwa Yesus kerasukan setan, saudara-saudara. Ini satu jawaban yang tidak logis, yang tidak nyambung dengan tantangan daripada Tuhan Yesus. Inilah jawaban yang tidak logis, yang irasional daripada orang-orang yang melawan kebenaran, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Yesus dikatakan lahir sampai mati, dia hidup taat, tidak berbuat dosa sedikit pun. Alkitab menyaksikan Yesus menanggung seluruh kelemahan daripada umat manusia. Dia sama dengan kita dalam segala macam kesulitan, tetapi satu hal yang Yesus tidak lakukan adalah dia tidak pernah berbuat dosa. Hidup taat dari lahir sampai mati, itu menuntut salib yang luar biasa. Hidup taat dari lahir sampai mati, itu menuntut satu ketaatan yang luar biasa. Dan di dalam ketaatan itu terkandung satu prinsip, yaitu penderitaan, saudara-saudara. Orang yang taat menderita. Orang yang pikul salib itu menderita, saudara-saudara. Saudara kalau mau bekerja dan begitu taat, begitu baik, begitu jujur, tidak korup, saudara pasti difitnah. Saudara pasti dimusuhi. Saudara pasti memikul berbagai-bagai macam kesulitan, saudara-saudara. Ketaatan dari lahir sampai mati, gampangkah itu? Tidak. Ketaatan dari lahir sampai mati, itu kesulitan, penderitaan, pikul salib. Itulah langkah yang kedua daripada penderitaan, perendahan diri, dan kehinaan daripada Yesus Kristus, saudara-saudara. Sekarang kita melihat langkah yang ketiga, saudara-saudara. Alkitab berkata kepada kita bahwa sejak di dalam Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa dan begitu takut dan gentar, sampai keringat yang keluar seperti bercampur dengan tetesan-tetesan darah, menurut kesaksian Injil Lukas, saudara-saudara, sampai kepada naiknya di atas kayu salib, sampai kepada ketika dia berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus mengalami penderitaan fisik dan mental yang luar biasa hebatnya, saudara-saudara. Dia dicambuk, dicaci maki, dihina, sampai digantung di atas kayu salib, saudara-saudara. Ini sesuatu penderitaan yang saya kira tidak ada satu manusia pun yang bisa bertahan di dalam penderitaan semacam itu. Bukti daripada ketahanan Yesus di dalam penderitaan begitu berat dan hebat semacam itu, dia berkata pada akhirnya, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan begitu lembut, dengan begitu manis, dengan begitu agung, dengan begitu gentle, Yesus memberikan pengampunan kepada mereka yang meludahi dia, kepada mereka yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia," kepada mereka yang memaku dia di atas kayu salib, kepada mereka yang memaki-maki dia dan menuduhkan kepadanya tuduhan-tuduhan yang palsu. Saudara-saudara, Yesus begitu indah, begitu agung, menyelesaikan perjuangannya sampai mati di atas kayu salib. Di dalam langkah yang ketiga ini, dari Getsemani sampai mati di atas kayu salib, demi menebus penghukuman atau demi menebus dosa-dosa kita, atau menghapuskan penghukuman karena dosa-dosa umat manusia, Yesus tentu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami kehinaan yang luar biasa, dan dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Inilah langkah yang ketiga, saudara-saudara. Mari kita lihat sekarang langkah yang keempat, saudara-saudara. Yesus setelah mati, kemudian dia masuk ke dalam liang kubur. Dia harus dikuburkan, saudara-saudara. Apakah kuburan itu, saudara-saudara, sesuatu yang mulia? Tidak. Apakah kuburan itu sesuatu kehinaan, saudara-saudara? Sederhananya, manusia yang meninggal tidak dimasukkan ke dalam liang kubur, dia akan menjadi berbau busuk,
dan menjadi sesuatu gangguan bagi orang-orang yang hidup, saudara. Sesuatu yang mulia tidak, kuburan adalah satu titik kehinaan yang paling tinggi daripada manusia yang sudah berdosa yang harus mati oleh karena dosa-dosa mereka, saudara. Jadi, kematian, penguburan, sesuatu yang mulia tidak, sesuatu yang hina, sesuatu yang rendahnya luar biasa, saudara. Maka di barat sana, saudara, ketika mereka begitu pintar mendandani mayat, saudara, mayat diberi make up, yang pria dikasih jas, saudara, dirias sedemikian rupa, sehingga ketakutan akan kematian itu, harapan mereka bisa dihilangkan. Walaupun pada kenyataannya tidak mungkin ketakutan akan kematian bisa hilang, saudara. Inilah cara manusia memanipulasi sesuatu yang remeh, yang sekarang betul-betul rendah dan hina, menjadi sesuatu yang kelihatan biasa dan baik, dirias setengah mati. Saudara-saudara, saya pernah melayani seseorang, ya, saya pernah mendatangi rumahnya dan berdoa 3 kali seseorang yang sakit, di mana dia menderita satu penyakit dan dia kurus luar biasa, tinggal tulang, saudara-saudara. Orang ini kemudian meninggal dunia. Lalu ketika pada hari penguburannya, ketika orang-orang melihat bagaimana dia dirias begitu indah, wajahnya dikasih make up, saudara-saudara, ada yang berkata, yang berbisik-bisik, dia cantik juga ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, perkataan semacam itu atau pernyataan-pernyataan semacam itu sama sekali tidak ada gunanya. Orang mati cantik bagaimana? Orang mati tidak ada hebatnya lagi. Berbeda dengan orang yang masih hidup. Ketika dia dan gagah melakukan segala aktivitasnya, dia melakukan segala tugasnya. Dan kalau dia adalah direktur atau bos di satu tempat, bagaimana dia begitu gagah memerintah, menyuruh-nyuruh daripada anak buahnya. Dia pergi kemana-mana, bisa mencari makanan yang enak. Dia bisa berjalan dengan begitu indah, begitu gagah. Tetapi sekarang, ketika dia meninggal, hanya terbaring. Dan kalau tidak cepat-cepat dimasukkan ke dalam tanah, dia akan menjadi bau busuk dan menjadi satu kejijikan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini kehinaan. Dan Yesus harus mengalami kehinaan semacam ini. Harus mati dan masuk ke dalam liang kubur. Bukan karena Yesus pantas mati, tidak. Dengan sukarela, Yesus memberikan nyawanya sendiri, dia serahkan sendiri dan sukarela, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes, demi menebus orang-orang berdosa. Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dengan sukarela, dan aku mengambilnya kembali juga dengan inisiatifku sendiri, saudara-saudara. Jadi Yesus sengaja menyerahkan nyawanya. Dia harus rela sampai kepada titik yang paling hina, yaitu menjadi mayat yang kaku, masuk ke dalam liang kubur, saudara-saudara. Ini adalah satu titik perendahan diri, kehinaan yang luar biasa, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, marilah kita kembali mengevaluasi bagaimana kita memandang dan memaknai peristiwa Natal yang setiap tahun kita rayakan, saudara-saudara. Mari kita memandang Natal dengan cara yang utuh semacam ini. Dari lahir sampai matinya, sampai dia masuk ke dalam liang kubur. Sehingga dengan demikian, itu akan mendatangkan satu penghormatan yang setinggi-tingginya bagi juru selamat kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pada zaman ini, perayaan Natal yang kita adakan sama sekali tidak menggambarkan hakikat daripada Natal itu sendiri, saudara-saudara. Natal tidak pernah identik dengan Sinterklas. Natal tidak pernah identik dengan perayaan-perayaan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah rupa-rupa pengkhianatan kita kepada makna Natal daripada Yesus Kristus yang sesungguhnya, saudara-saudara. Natal tidak identik dengan pesta-pesta, perayaan-perayaan yang meriah, dan lain sebagainya. Lalu apakah Natal itu, saudara-saudara? Natal pertama-tama pikul salib, taat kepada kehendak Tuhan, walaupun sulit, walaupun menderita. Itulah makna Natal, saudara-saudara. Apakah Natal itu, saudara-saudara? Natal adalah memberitakan kelahiran, ketaatan, kematian, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, agar mereka yang berada di dalam kegelapan dapat melihat terang dan keselamatan daripada Tuhan Allah. Apakah Natal itu, saudara-saudara? Bertobatlah dari dosa-dosamu dan percayalah kepada Yesus Kristus, Sang Raja Damai.
Biarlah saudara berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri, dan berdamai dengan seluruh ciptaan. Mari kita berdoa.